Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 239, Lembah Tianhun. Pada hari ini, Luo Xiu merasakan bahwa formasi peringatan yang dia atur telah terpicu. Dia segera bangun dari kondisi kultivasinya dan perlahan-lahan menyingkirkan platform teratai spiritual 5 warna. Adapun 100.000 batu vitalitas bermutu tinggi yang disusun di sekelilingnya, meskipun vitalitasnya belum habis, tidak banyak yang tersisa. Kalian berdua, kita akan segera sampai di Lembah Tianhun. Sebuah suara melewati formasi dan mencapai telinga Luo Xiu dan Yan Yuer. Setelah beberapa saat, Luo Xiu dan Yan Yuer datang ke geladak dan melihat ngarai besar yang dilapisi bebatuan aneh di depan mereka. Hanya dalam beberapa hari, tingkat kultivasi Diksura benar-benar telah mencapai terobosan. Lu Zhengxiang memandang Luo Xiu dengan heran. Jika dia tidak bisa merasakan aura di tubuh pemuda ini, dia memang baru saja menembus Raja Bela Diri tingkat ketiga. Dan auranya sedikit tidak stabil punya metode rahasia untuk menyembunyikan kekuatannya. Junior sudah lama berada di ambang terobosan. Suatu kebetulan saya bisa menerobos kali ini. Luo Xiu tersenyum rendah hati. Aku tidak tahu berapa umur adik Sue tahun ini. Menurutku kamu terlihat sangat muda. Kamu bisa berkultivasi ke tingkat Raja Bela Diri di usia yang begitu muda. Kamu juga pasti sangat berbakat. Lu Zhengxiang berkata sambil tersenyum. Memalukan untuk mengatakan bahwa meskipun junior ini terlihat muda, saya sebenarnya berusia 32 tahun, kata Luo Xiu sambil tersenyum malu-malu. Tahun ini, dia sebenarnya baru berusia 18 tahun. Raja Bela Diri tingkat ketiga berusia 18 tahun pasti bisa disebut sebagai seorang jenius yang tiada taranya di tanah suci tertinggi. Luo Xiu tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, jadi dia menyembunyikan usia aslinya. Adapun di dalam serikat berburu, informasi pribadi dirahasiakan. Hanya orang dengan otoritas yang lebih tinggi darinya yang dapat melihat informasinya melalui jaringan internal serikat. Mendengar Luo Xiu berkata bahwa dia berumur 32 tahun, Bai Lingxuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun berkultivasi tingkat Raja Bela Diri pada usia 32 tahun bisa dianggap sebagai seorang jenius, itu tidak terlalu luar biasa. Terlebih lagi, Raja Seni Bela Diri tingkat ketiga merupakan rintangan yang sering dihadapi oleh para seniman bela diri. Mulai dari Raja Bela Diri tingkat ketiga, akan semakin sulit untuk menerobos alam di masa depan. Banyak orang dapat mencapai Raja Bela Diri tingkat ketiga setelah berlatih selama 20 atau 30 tahun, tetapi mereka mungkin tidak dapat mencapainya Raja Bela Diri tingkat keempat sampai mereka berumur 100 tahun. Sedangkan untuk berkultivasi ke tingkat ke-9 Raja Bela Diri, dibutuhkan 1 atau 200 tahun bagi seseorang dengan bakat yang baik, tetapi hanya beberapa dekade bagi seorang jenius yang tiada taraf. Di antaranya, warisan keterampilan dan harta karun sangat diperlukan. Di bawah kendali Lu Zhengxiang, kapal perang mulai mendarat karena dekat dengan lembah Tianhun dan serangan jiwa dapat muncul kapan saja. Wuz, tiba-tiba, Luo Xiu merasakan dampak energi pada lautan kesadaran jiwanya. Serangan ini datang begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa membela diri sama sekali. Luo Xiu bereaksi dalam sekejap. Ini seharusnya adalah serangan jiwa di luar lembah Tianhun yang dikatakan Lu Zhengxiang. Karena kekuatan dampak pada lautan kesadaran ini tidak mencapai tingkat ke-9 Raja Bela Diri, dan mungkin setara dengan jiwa serangan Raja Bela Diri tingkat keempat. Serangan jiwa semacam ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Luo Xiu. Tingkat kesadarannya sebanding dengan tingkat ke-7 Raja Bela Diri. Yan Yuer, Lu Zhengxiang, dan Bai Lingxuan semuanya adalah penguasa bela diri. Ketika Luo Xiu diserang oleh serangan jiwa, mereka semua merasakannya. Kecuali Yan Yuer dan Bai Lingxuan, yang sedikit mengernyit, Lu Zhengxiang tampak normal. Serangan jiwa datang dan pergi dengan cepat. Setelah Luo Xiu berhasil menahannya, kekuatan yang menghantam lautan kesadaran berubah menjadi cahaya perak dan menyelimuti kesadarannya. Cahaya perak ini adalah sumber serangan jiwa yang tak terlihat. Ini mengandung energi jiwa murni. Ini adalah energi jiwa yang murni. Di telapak tangan kiri Luo Xiu, Kaisar ke-8 berkata dengan heran. Jiwa yang murni? Luo Xiu bertanya dengan ragu. Tingkat jiwa dibagi menjadi 3 tahap. Yang paling dasar adalah keadaan roh jiwa. Setelah mencapai Kaisar Bela Diri,
memadatkan jiwa adalah tahap kedua. Konon, dikatakan bahwa orang kuat abadi yang melampaui Kaisar Bela Diri akan memadatkan ketuhanan, yang merupakan tahap ketiga. Kaisar Kegelapan berkata perlahan, jiwa murni adalah kehidupan energi aneh yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Para kultivator seni bela diri dapat menangkap dan menyempurnakannya untuk meningkatkan dan memperkuat kekuatan jiwa mereka sendiri. Tentu saja, kehidupan energi ini juga dapat melahap kehidupan lain. Kekuatan jiwa tubuh akan terus berkembang. Menurut Kaisar Kegelapan, kehidupan energi semacam ini umumnya tidak memiliki bentuk dan hanya akan muncul sebagai cahaya perak ketika ditangkap. Saya tidak menyangka ada tempat ajaib antara langit dan bumi. Meskipun Kaisar Kegelapan tahu tentang jiwa, dia belum pernah mendengar tentang tempat seperti lembah Tianhun di zaman kuno. Jelas sekali, bahkan ahli tingkat Kaisar Bela Diri pun tidak dapat mencapai kemahatauan dan kemahakuasaan sejati dalam banyak hal di dunia ini. Luo Xiu segera menjalankan teknik misterius kondensasi jiwa, terus-menerus mengekstraksi untayan kekuatan jiwa murni dari cahaya perak untuk memurnikan dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Haha, sepertinya Dik Sura mendapatkan sesuatu. Lu Zengxiang berkata sambil tersenyum ketika dia merasakan gelombang energi jiwa murni mengalir dari tubuh Luo Xiu. Jiwa tingkat ini tidak banyak berpengaruh pada peningkatan kesadaran spiritual ahli tingkat penguasa bela diri. Jika ingin meningkat, mereka harus menangkap jiwa tingkat jiwa spiritual. Segera setelah itu, sekelompok 4 orang terus bergerak maju. Semakin dekat mereka ke pusat ngarai, semakin sering mereka diserang oleh jiwa-jiwa yang murni. Tampaknya ada rahasia besar yang tersembunyi di kedalaman ngarai ini, dan jiwa-jiwa murni ini bercokol di sini untuk melindunginya. Tiba-tiba, Luo Xiu mendengus, dan bekas darah mengalir dari lubang hidungnya, karena jiwa yang baru saja menyerang lautan kesadarannya, tiba-tiba mencapai tingkat ke-8 dari Raja Bela Diri. Di bawah serangan mendadak itu, dia tidak bisa menahan diri dan menderita sedikit kerugian. Cahaya 5 warna melintas dari tengah alisnya, mengaktifkan kekuatan prinsip 5 elemen di lautan kesadaran, langsung membalikkan situasi, menangkap jiwa murni Raja Bela Diri tingkat 8, dan merubahnya menjadi cahaya perak. Sekarang, Luo Xiu telah menangkap 4 jiwa murni, termasuk 2 di Raja Bela Diri tingkat 4, 1 di Raja Bela Diri tingkat 6, dan 1 di Raja Bela Diri tingkat 8. Jika kekuatan jiwa dari 4 jiwa murni ini dimurnikan sepenuhnya, Luo Xiu percaya bahwa kekuatan kesadaran ilahi dapat menembus ke tingkat ke-8 dari Raja Bela Diri. Sulit untuk meningkatkan tingkat kesadaran spiritual. Luo Xiu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia merasa bahwa lembah jiwa surgawi ini adalah kesempatan besar baginya. Tanpa disadari, kelompok itu telah memasuki kedalaman ngarai besar. Sebuah lembah bagian dalam muncul di depan mereka. Lembah itu tertutup kabut. Di pintu masuk berdiri sebuah lempengan batu pecah dengan tulisan Lembah Tianhun di atasnya. Ada aura kuno yang mengalir di lempengan batu pecah ini, memberi Luo Xiu perasaan bahwa aura itu jauh lebih kuno daripada aura yang dia rasakan saat memasuki dunia kecil gua Kaisar Kegelapan. Dan di sepanjang jalan, Luo Xiu juga melihat banyak mayat, termasuk monster dan manusia. Tentunya, dalam beberapa tahun terakhir, seseorang seharusnya telah menemukan tempat ini, tapi tanpa kecuali, mereka semua mati di sini. Tempat ini hampir 1 juta mil jauhnya dari kota Moro, dan terletak jauh di daerah tandus di Tanah Darah Utara. Di masa normal, hanya sedikit kultivator seni bela diri yang datang ke tempat seperti itu. Namun siapa sangka di tempat yang miskin sumber daya, akan ada tempat ajaib seperti lembah Tianhun. Ayo masuk, yang perlu saya ingatkan kepada semua orang adalah bahwa serangan jiwa yang kita derita di luar hanya pada tingkat Raja Bela Diri. Tetapi di lembah Tianhun ini, kita akan bertemu serangan jiwa tingkat penguasa bela diri yang kuat. Dengan jiwa yang kental, setiap orang harus bekerja sama untuk melawannya. Lu Zengxiang berkata dengan ekspresi serius. Luo Xiu mengetahui bahwa makhluk jiwa tingkat penguasa bela diri yang dibicarakannya sebenarnya adalah roh jiwa spiritual. Kaisar Kegelapan juga mengatakan bahwa ketika jiwa bertransformasi ke tingkat jiwa, ia dapat mengembun menjadi bentuk fisik yang mendekati tingkat jiwa. Intinya, sama seperti roh jiwa spiritual. Hanya saja makhluk energi magis ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Makhluk ini tidak dapat melakukan pengendalian tubuh dan hanya bisa berevolusi dengan melahap energi jiwa makhluk lain. Sangat disayangkan bentuk kehidupan energi magis ini tidak memiliki kecerdasan apapun dan hanya tahu bagaimana menyerang dan melahap secara naluriah. Jika tidak, jiwa pasti bisa menjadi salah satu ras terkuat di dunia. Lu Zengxiang memimpin dan berjalan ke depan, diikuti oleh Bai Lingxuan, sementara Yan Yuer tidak bergerak, tapi mengalihkan perhatiannya ke Luo Xiu. Dia masih sedikit khawatir tentang Luo Xiu. Lagi pula, dia mungkin tidak bisa menjaganya jika dia dalam bahaya. Mendingan, kamu tetap berada di luar lembah.
Yan Yuer berkata, "Haha, apakah kamu tidak percaya padaku? Jangan lupa, akulah yang terkuat di antara para raja bela diri, Raja Sura." Luo Xiu berkata sambil tersenyum. Dia sudah memberitahu Yan Yuer tentang apa yang dia alami tahun ini. "Oke, pria kecil, kamu yang paling kuat, oke?" Yan Yuer tersenyum dan memutar matanya ke arahnya. "Ayo ikuti dia juga." Luo Xiu tersenyum tipis, meraih tangan putihnya, dan berjalan maju bersama. Segera, sekelompok 4 orang datang ke pintu masuk lembah bagian dalam. Ada kabut di dalamnya, yang tidak dapat dideteksi oleh kesadaran spiritual, dan ada jiwa yang agung. Energi memenuhi lembah, menekan penjelajahan mereka berempat. Mereka berempat memasuki lembah, aura jiwa yang agung melonjak dan menyapu ke arah mereka. Wuz, bas, gelombang kekuatan jiwa yang kuat menerjang tubuh setiap orang. Meskipun vital sejati yang melindungi tubuh tidak memiliki banyak efek, tapi beberapa efek masih ada. Esensi pelindung tubuh berfluktuasi dengan hebat, dan dengan cepat ditembus oleh kekuatan jiwa, seperti tentakel yang tajam menembus lautan kesadaran. Luo Xiu menggunakan teknik rahasia untuk meluncurkan serangan jiwa, dan kesadaran spiritual yang dipadatkan menjadi bentuk pedang berubah menjadi tornado, tapi itu langsung hancur, menyebabkan rasa sakit di lautan kesadarannya. Dalam keputusasaan, Luo Xiu tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan hukum lagi. Cahaya 5 warna muncul di lautan kesadaran. Boom, boom, hukum 5 elemen bertabrakan dengan jiwa di ruang lautan kesadaran. Kesadaran jiwa Luo Xiu memadat menjadi bentuk pedang. Saat jiwa menyerang, Luo Xiu melihat ke arah Yan Yuer di sampingnya dan menemukan bahwa ekspresinya seperti biasa dan dia tidak terluka. Dia telah berlatih seni kondensasi jiwa lebih lama darinya. Tingkat kesadaran spiritualnya telah mencapai tingkat kelima penguasa bela diri. Tidak jauh dari sana terlihat sesosok bayangan berwarna perak perlahan muncul di balik kabut. Jeritan tajam keluar dari mulutnya. Serangan jiwa barusan dilakukan olehnya. Sosok ini ditutupi dengan cahaya perak, tidak memiliki fitur wajah, dan dipenuhi dengan energi jiwa yang murni. "Ayo, kita tangkap bersama," Lu Zhengxiang berteriak dan memimpin. Dia adalah seorang penguasa bela diri yang melatih keterampilan guntur. Energi sejatinya berubah menjadi jaring besar guntur dan cahaya, menyelimuti jiwa-jiwa. Bai Lingxuan juga mengambil tindakan pada saat yang sama, dengan semburan kekuatan dingin menyebar dari tubuhnya, menghalangi jalan keluar roh jiwa spiritual itu.